anak-anak marilah kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga ya, yaitu adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Masyarakat itu bingung. Contohnya saja begini ya, di dalam norma kesopanan itu jika kita makan itu kan kita harus mencari tempat, kita harus duduk, tidak boleh makan dengan berjalan, tidak boleh makan dengan berdiri, tidak boleh makan dengan bicara. Tetapi sementara dalam masyarakat itu ada yang saat ini kan kebiasaan di dalam melaksanakan resepsi, misalnya orang punya kerja dengan cara prasmanan gitu ya, ambil sendiri-sendiri, kursi yang tersedia tidak cukup sehingga mereka makan sambil berdiri, mereka makan sambil ngobrol dengan temannya gitu ya. Nah ini masyarakat jadinya bingung. Seorang ibu menasihati anaknya kalau makan harus duduk, kalau makan jangan sambil bicara, itu ditentang oleh anaknya karena anaknya saat ini mengetahui di dalam masyarakat itu ada, setiap ada pesta itu prasmanan gitu ya, itu boleh makan sambil berdiri, boleh makan sambil bicara. Nah ini nanti kan menimbulkan konflik-konflik antara anak dan orang tua, contohnya seperti itu. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran norma itu tidak tegas. Anak-anak norma dalam misalnya norma sopan santun ketika dilanggar itu kan sanksinya apa, paling-paling kan cuma dirasani gitu kan. Nah itu namanya tidak tegas. Itu beda dengan norma hukum. Kalau norma hukum itu tegas, siapa yang melanggar jatuh hukuman, ya orang akan takut. Kalau norma kesopanan kan lain gitu ya kan, cuma dirasani, digunjingkan gitu. Kemudian sekarang yang kelima, tindakan anggota masyarakat tidak sesuai lagi dengan norma. Nah sekarang ini banyak masyarakat yang melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan norma, maka hal ini bisa menimbulkan, menjadi penyebab terjadinya suatu konflik. Dan yang keenam, terjadi proses disosiatif. Proses disosiatif itu proses mengarah pada persaingan yang tidak sehat, tindakan yang kontroversial, bertentangan ya, jadinya konflik. Misalnya saja di dalam pencalonan bupati, pencalonan kepala desa, bahkan mungkin pencalonan presiden dan wakil presiden, ini kan banyak terjadi persaingan yang tidak sehat menggunakan money politik gitu ya, dengan menyebar uang, menyebar amplop gitu ya, memberikan amplop kepada masyarakat. Ini persaingan yang tidak sehat. Atau misalnya kalian di kelas itu ulangan dengan menyontek, sementara temannya belajar dengan sungguh-sungguh, sedangkan ada anak yang tidak belajar tetapi ketika ulangan itu dia nyontek, bisa buka buku, sedangkan bapak ibu gurunya memang kurang mengawasinya gitu ya. Itu bisa menimbulkan terjadinya suatu konflik karena terjadi proses disosiatif, persaingan yang mengarah pada hal-hal yang kurang sehat. Nah saya rasa cukup ya. Sekarang kita ke gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi konflik. Ada beberapa gejala yang memiliki potensi konflik, antara lain satu yaitu menguatnya etnosentrisme. Tadi Bu sudah saya sampaikan, etnosentrisme, etnos dari kata etnos itu suku ya, jadi merasa bahwa sukunya itu yang paling hebat, sukunya itu yang paling kuat, sedangkan kelompok yang lain itu tidak, atau bukan hanya suku saja tetapi kelompoknya itu yang paling kuat, kelompok yang lain itu kelompok yang tidak kuat. Misalnya semacam ini akan menimbulkan suatu konflik, jadi berpotensi untuk konflik. Atau misalnya kelompok kalian saja, kelompok diskusi, kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, kalian ada yang selalu bicara atau gembar-gembor gitu ya, kelompokku yang paling hebat, apapun bisa, kelompok yang lainnya itu kecil gitu. Nah ini kalau sampai didengar oleh kelompok yang lain, itu akan terjadi suatu konflik anak-anak. Ini gejala yang pertama, menguatnya etnosentrisme, jadi bisa terjadi karena kelompok, bisa juga terjadi karena suku. Sekarang yang kedua yaitu sikap stereotip. Stereotip itu anggapan bahwa yang kelompok yang lain itu kelompok yang tidak baik. Jadi kalau dalam agama Islam itu suudzon gitu ya, curiga pada kelompok yang lain, beranggapan bahwa kelompok yang lain itu kelompok yang tidak baik, kelompok
suka kekerasan, suka kasar gitu ya, menganggap kelompok yang lain itu tidak baik, itu namanya stereotip. Kemudian atau juga geng gitu ya, geng motor itu kan kelompok yang tidak baik. Nah, kalau kita padahal dari kelompok itu tidak semuanya seperti itu kan gitu. Yang terakhir yaitu hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Jadi misalnya penganut agama Islam dengan penganut agama yang lainnya, Kristen misalnya, dalam masyarakat itu tidak baik. Itu nanti akan menimbulkan terjadinya suatu konflik. Dan masih ada lagi yaitu hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Itu juga kurang baik. Contohnya tadi sudah ada di Madura dan Sampit itu ya. Itu karena hubungan dalam masyarakatnya sudah tidak harmonis lagi, jadi akan memunculkan suatu konflik. Saya rasa cukup dulu, nanti kita lanjut.